IGD Rumah Sakit Jiwa, seorang ibu datang dengan penuh kekhawatiran membawa anaknya yang mengalami gangguan perilaku. Sang anak yang sebelumnya tidak menunjukkan gejala serius, kini mulai mengalami defisit perawatan diri, buang air sembarangan. Sang ibu yang merasa kehabisan akal dan kewalahan akhirnya membawa anaknya ke rumah sakit untuk mendapatkan bantuan profesional. Dalam percakapan singkat dengan perawat, ibu tersebut menceritakan perubahan drastis pada anaknya. Berharap tindakan yang tepat bisa mengembalikan kondisi anaknya seperti semula. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya perawat Najwa. Saya perawat yang bertugas di IGD hari ini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti. Boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam, saya Nuraida Sus, ibunya Wahyuni. Baik Ibu, kalau boleh saya tahu nama lengkap, umur dan juga keluhan anak Ibu boleh tolong disebutkan? Ini anak saya Sus Wahyuni, umurnya 18 tahun. Belakangan ini tuh dia sering buang air besar sama buang air kecil sembarangan. Saya sama keluarga tuh udah bingung banget harus gimana, sama udah gak mau ngerawat diri Sus. Baik Ibu, sudah sejak kapan mengalami keluhan seperti ini? Kurang lebih udah 2 minggu terakhir Sus. Awalnya nggak langsung kayak gini, awalnya cuman kayak suka ngelamun kayak gitu, udah sering saya ingetin, tapi tetap aja nggak ada perubahan. Baik Ibu, apakah sebelumnya Wahyuni sudah pernah dirawat di RSJ atau mendapatkan perawatan psikiatri? Belum Sus, ini pertama kalinya saya bawa ke sini, soalnya udah bingung banget harus gimana. Baik, apakah di keluarga ada yang memiliki riwayat dengan gejala serupa, Bu? Tidak ada Sus, setahu saya di keluarga belum pernah dan nggak ada yang ngalamin hal seperti ini. Baik Ibu, tindakan Ibu membawa Wahyuni ke sini sudah tepat. Untuk sementara kami akan melakukan pemeriksaan pada fisik dan juga mentalnya. Setelah itu kami akan berdiskusi dengan dokter untuk penanganan selanjutnya. Tolong Sus, saya benar-benar berharap dia bisa kembali lagi seperti dulu. Ibu, yang Ibu ambil merupakan langkah pertama untuk mendapatkan pertolongan yang tepat. Kami ada di sini untuk membantu Wahyuni. Baik Sus, terima kasih. Baik Ibu, Nona Wahyuni akan dilakukan observasi selama 6 jam. Ibu bisa tunggu di sini. Sekarang kami akan mulai untuk melakukan pemeriksaannya. Lalu kami juga akan memeriksakan ruang rawat jika diperlukan. Ayo Dek. Oh saya gandeng? Nggak usah. Istirahat dulu di sini ya. Setelah diobservasi di IGD selama 6 jam, dokter akhirnya memutuskan Nona W harus dirawat dan dipindahkan ke ruang rawat inap. Sus, ini ada pasien dari IGD atas nama Nona Wahyuni, usianya 18 tahun. Untuk keluhannya BAB dan BAK sembarangan, lalu ada perawatan diri juga sejak 2 minggu. Tolong ya Sus, untuk tindakan keperawatan selanjutnya tolong untuk dibantu. Baik Sus, saya terima ya. Saya permisi dulu ya. Ya. Oh, ini Ade Wahyuni ya. Perkenalkan, nama saya perawat Selvia yang bertugas malam ini di ruang Elois. Bagaimana kabarnya Ade Wahyuni? Baik. Alhamdulillah kalau gitu di sini dulu istirahat ya. Mau gimana posisinya? Ya udah duduk aja. Ya udah di sini ya. Gimana? Udah nyaman? Kalau gitu saya akan kembali ke nurse station. Nanti saya akan balik lagi ke sini ya. Di pagi harinya, perawat satu Selvia datang ke ruangan ranap Nyonya W untuk mengajarkannya personal hygiene yang dimulai dari hal-hal kecil, yaitu gosok gigi. Halo adik, masih ingat sama saya? Siapa nama saya? Selvia bukan? Iya betul. Ade Wahyuni, sekarang sebelum istirahat malam kita gosok gigi dulu ya. Sebelumnya saya mau nanya, Ade Wahyuni tahu apa itu gosok gigi? Enggak, apa sih gosok gigi? Ya saya jelasin ya. Gosok gigi
manfaatnya itu biar giginya nggak ada penyakit seperti bolong, bau. Jadi aktivitas sehari-hari juga itu kitanya pede, bersih mulutnya, nggak ada kumannya. Ade Wahyuni, sebelumnya kita sebelum istirahat mau gosok gigi dulu, Bu. Sebelumnya Ade Wahyuni udah tahu apa itu gosok gigi? Enggak. Saya jelasin ya, gosok gigi itu membersihin gigi kita supaya giginya bersih, nggak bau, terus nggak ada kumannya, terus nggak gampang sakit gigi. Manfaatnya juga banyak, biar contohnya biar aktivitas sehari-hari ketika ngobrol sama orang lain itu pede, nggak bau kayak gitu. Sekarang udah tahu apa manfaatnya gosok gigi? Tahu. Apa aja? Ya biar pede kita kalau lagi ngomong sama orang lain. Betul. Nah, kalau misalnya alat-alatnya udah tahu? Enggak. Nah, saya kasih tahu ya. Alat-alatnya itu ada odol, ada sikat gigi, ada pasta gigi, ada cangkir. Jadi 4 alat itu yang bakal kita gunain kalau misalnya mau gosok gigi. Udah paham? Apa aja? Coba alat-alatnya diulang lagi. Sikat gigi, odol, sama cangkir. Ya. Nah, kalau sekarang kita langsung gosok gigi, Ade Wahyuni mau? Ya udah boleh. Ya baik, kalau gitu kita beri ke sampel ya. Mari. Setelah menyiapkan alat, perawat satu Selvia pun membantu pasien menuju wastafel terdekat untuk membantu dan mengajarkan pasien menggosok gigi. Nah, wastafelnya tuh di sini ya. Sekarang kita latihan untuk cara menggosok gigi. Sebelumnya udah tahu caranya gimana? Sikat giginya dibasahin, terus dikasih odol sedikit, terus kumur-kumur. Betul. Ini ya, ini cangkirnya, nanti pakai cangkir. Ini ya. Jilbabnya diikat dulu ya, biar nggak basah. Nih, ini pastanya. Ini sikat giginya. Gerakannya melingkar ya. Ya sus. Kanan, kiri, atas, bawah, depan. Sekarang gosok giginya udah selesai, kita kembali ke ruangan ya. Nah, udah sampai. Nah, alhamdulillah ya, untuk gosok giginya udah selesai. Sekarang apa yang dirasain setelah gosok gigi? Lebih segar sih sus dari yang sebelumnya. Nah, sekarang saya tanya lagi, manfaat untuk gosok gigi itu apa? Supaya kita tuh pede ngobrol sama orang lain, terus gigi kita juga jadi bersih dan jadi sehat, gak gampang berlubang juga. Nah, betul. Nanti kalau misalnya udah di rumah, selalu lakukan gosok gigi itu ketika bangun tidur dan mau tidur ya. Baik, sekarang boleh istirahat dulu ya. Kalau gitu, saya akan pergi ke depan ya, ke nurse station. Selamat istirahat.
Keesokan harinya, setelah pergantian si perawat 1 dan perawat 2, perawat Silpi datang kembali ke ruangan perawatan Nyonya W, lalu memberikan pengertian agar pasien mau mandi dengan teknik komunikasi terapeutik. Assalamualaikum Adek. Baik, perawat Silvi, di sini pasien atas nama Wahyuni dengan umur 18 tahun. Tindakan yang sudah diberikan itu cara menggosok gigi. Nah, akan dilanjut dengan mandi ya. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup sus. Baik, ini saya serahkan ya. Iya, terima kasih sus. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ade. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ini benar ya dengan Ade Wahyuni. Iya. Ade bagaimana keadaannya hari ini? Ya baik. Ade dari tadi saya lihat Ade menggaruk-garuk badannya terus. Ade udah mandi belum? Belum. Sebelumnya Ade tahu nggak apa sih pentingnya mandi? Enggak, orang saya nggak pernah mandi. Kalau alat-alatnya tahu nggak Ade? Enggak. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mandi, alat apa saja yang digunakan untuk mandi. Waktunya sekitar 15 menit. Apakah Dewa Yuni mau? Iya. Sebelumnya ada tahu nggak buat apa sih mandi? Oh, biar keteknya nggak bau. Ya pinter, salah satunya biar gak bau ketek. Selain itu, mandi juga berguna untuk membersihkan kulit Dewa Yuni dan untuk menghilangkan sel-sel kulit mati, sehingga pori-pori menjadi bersih dan sel kulit bisa berfungsi dengan baik. Mandi juga menghilangkan bakteri-bakteri jahat dari tubuh loh. Mandi itu bagusnya dilakukan 2-3 kali dalam sehari. Dewa Yuni, kalau untuk alat-alatnya apakah Dewa Yuni tahu? Untuk alatnya itu ada handuk, penggosok badan, sabun mandi, sampo, pasta gigi, sikat gigi, dan air hangat. Sedangkan untuk caranya yang pertama Dewa Yuni bisa cek suhu dulu. Cek suhu airnya dulu terlebih dahulu. Yang kedua, Dewa Yuni bisa basahi seluruh tubuh. Dewa Yuni, pandangannya boleh ke saya, Dek. Yang kedua, Dewa Yuni bisa basahi seluruh tubuh. Yang ketiga, pakai sabun dan sampo. Gosok seluruh tubuh. Yang terakhir, bilas sampai bersih. Gimana, apakah Dewa Yuni mengerti? Coba apa saja yang tadi saya jelaskan? Alat mandinya itu ada sabun, terus ada sampo, terus ada alat untuk penggosok badan, terus sikat gigi sama odol. Kalau untuk cara mandinya itu bagaimana Dewa Yuni? Siapkan air hangat, terus sama sayanya dipegang airnya, apakah udah cukup untuk saya belum? Terus saya mulai mengguyur airnya ke badan saya. Terus saya pakai sabun sama sampo. Bagus sekali Dewa Yuni. Bagaimana kalau kita sekarang coba mandi? Mau? Boleh. Oke Dewa Yuni, kalau begitu saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya. Dewa Yuni bisa tunggu di sini. Ayo deh Yuni. Ketika perawat Silpi membantu cara bagaimana langkah mandi, pasien Nona W tampak serius memperhatikan dan memahami apa yang dicontohkan perawat Silpi. Perawat Silpi dengan hati-hati memandu Nona W melakukan proses mandi, memberikan perhatian pada setiap langkah, dan memastikan Nona W merasa nyaman sepanjang waktu. Begitupun dengan Nona W, dia mulai merasa lebih percaya diri dan nyaman selama proses mandi. Perawat Silpi dengan sabar membimbing Nona W untuk membersihkan dirinya dengan baik. Mandinya mau pakai air hangat apa air dingin? Air hangat aja sus. Nanti saya siapin ya. Deh Yuni, sebelumnya udah tahu belum langkah-langkahnya? Udah, kan tadi dijelasin sama sus. Coba Kita tuh pegang
timbang dulu airnya cukup enggak, angetnya udah pas belum. Terus badan kitanya dibasahin. Terus kita siapin sabunnya ke alat penggosok badannya. Terus disiram deh. Terus kalau misalnya tasnya mau keramas, tinggal disampuin aja. Ya, bagus sekali. Mandinya mau dibantu sama saya atau mau sendiri? Sendiri saja, Sus. Deh Yuni, airnya udah hangat ya. Makanya tunggu di luar. Sus udah. Ya, saya ambil dulu alatnya ya. Bagaimana perasaannya setelah mandi? Seger banget sih badan saya. Setelah selesai mandi, perawat mengantarkan kembali pasien ke ruangannya. Tak lama setelah proses mandi selesai, ibu pasien Nuraida menghampiri perawat Silpi. Ia kini terlihat lebih tenang setelah melihat perkembangan Nonawe dan bagaimana tim perawat dengan sabar merawat anaknya. Loh, kok pada kemana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis mandi ya sus, kirain kemana? Iya. Dengan perawatan yang tepat dan komunikasi terapeutik yang diterapkan dengan baik, Nyonya W dan ibunya merasa lebih didukung. Keadaan Nyonya W kini lebih stabil dan ibunya pun mendapat dukungan yang sangat diperlukan. Terima kasih banyak ya sus, saya sekarang udah lega melihat anak saya lebih tenang dan bersih. Sama-sama Bu, kami di sini akan terus memantau perkembangannya Dewa Yuni. Jika Ibu memerlukan bantuan atau saran lebih lanjut, Ibu bisa menghubungi kami ya. Baik sus, sekali lagi terima kasih ya sus. Saya merasa lebih tenang sekarang. Baik Ibu, kebetulan tindakannya sudah selesai dilakukan. Kalau Ibu membutuhkan bantuan saya, Ibu boleh memencet bel yang di sebelah kasur ya. Kalau begitu saya permisi. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari demi hari berlalu, kondisi Nona W sudah sangat membaik. Rencana hari ini, perawat akan mengajarkan cara buang air kecil dan buang air besar yang baik dan benar. Sekarang gimana keadaannya? Assalamualaikum. Selamat siang Ibu, Ade. Bagaimana keadaannya sekarang? Waalaikumsalam sus. Di sini kami akan melakukan operasi ya. Izin ya Bu. Ya sus. Tadi pagi, suster saya sudah melakukan tindakan mengedukasi pasien tentang pentingnya mandi, caranya mandi, alat apa saja yang digunakan untuk mandi, dan tindakan mandi. Untuk tindakan selanjutnya, suster bisa mengedukasi pasien tentang pentingnya BAB, BAK di kamar mandi. Baik, namanya Ade Wahyuni ya. Apa kabar hari ini? Baik sus. Oke, kalau begitu nanti saya akan balik lagi ke sini ya. Makasih Baik. sus. Iya, assalamualaikum. Capek guys. Selamat siang. Siang sus. Ini ibunya ya? Iya. Oh iya. Ade Wahyuni, masih ingat sama saya? Perawat Syafia bukan? Betul. Hari ini saya bertugas di sini ya. Ketemu saya lagi. Sekarang kita akan belajar cara BAB sama BAK yang benar. Nah, waktunya sekitar 5 sampai 10 menit, boleh? Boleh. Yang saya tahu kata ibunya Ade Wahyuni itu suka BAB di rumah itu di mana aja ya? Nih, saya kasih tahu. Tempatnya itu di toilet. Berarti di toilet tempat kamar mandi. Iya, betul. Caranya itu yang pertama Ade Wahyuni harus tahu tempatnya itu di toilet. Nah, yang kedua cara ceboknya itu dari depan ke belakang biar kotorannya nggak ke depan. Nah, sampai bersih. Terus siram kalau misalnya kotorannya itu udah ada, siram secukupnya sampai bersih. Nah, yang terakhir langsung cuci tangan sampai bersih. Nah, cuma segitu aja cara-caranya.
sekarang udah tahu caranya gimana? Tahu Bu. Coba disebutin lagi. Tadi saya itu pergi ke WC, kalau satu saya udah kerasan BAB. Terus jika udah selesai, saya siram dulu kotorannya. Terus saya cebok deh dari depan ke belakang biar kotoran itu nggak masuk ke kemaluan saya. Terus saya cuci tangan deh Betul, gunain cuci tangan. biar bersih. Betul, menjaga kebersihan setelah melakukan BAB atau BAK. betul. Nah, sekarang kan belum mau BAB ya. Nah, nanti kalau misalnya udah mau BAB, panggil saya aja ya. Boleh dibantu sama ibunya? Baik sus. Baik, terima kasih. Saya akan balik lagi ke station ya. Ya, terima kasih sus. Iya. Aku pengen Bentar deh, mama panggil dulu sus. ya cepet ya Ma. Tahan dulu, tahan dulu. Sus, anak saya mau BAB, boleh minta tolong? Boleh saya bantu Mari. Perawat satu mengantarkan pasien ke kamar mandi dan pasien memeragakan apa yang sudah diberitahu dan diajarkan oleh perawat. Adek Wahyuni mau BAB ya? Ya sus. Baik, saya antar. Tapi sebelumnya diingat ya langkah yang dikasih tahu itu. Ingat sus. Ayo. Ibu tunggu di sini aja ya. Ya sus. Ya, ayo. Nah, ayo mari diingat ya langkah-langkahnya apa aja. Ingat. Saya tunggu di luar ya. Setelah selesai mengantarkan dan mengajarkan pasien buang air kecil dan buang air besar, pasien pun melakukan evaluasi dan kembali ke ruangan. Sus udah. Iya, baik. Gimana perasaannya? Udah lega sus. Alhamdulillah. Nah, udah sampai. Udah, Mak. Udah mah. Udah enak kan? Enak. Ya, alhamdulillah sekarang perkembangannya udah bagus ya. Udah tahu cara BAB-nya, tempatnya di mana Ibu. Kalau gitu saya akan balik lagi ke depan ya. Makasih ya sus. Ya, sama-sama. Hari makin hari, kondisi Nona W sudah sangat membaik. Dia sudah bisa membersihkan dirinya sendiri, dia tak lagi buang air kecil dan buang air besar sembarangan, dia sudah bisa mandi, menggosok gigi, berdandan dengan mandiri. Pada hari Sabtu 25 Oktober, pasien Nona W sudah diperbolehkan untuk pulang oleh dokter. Maaf bos. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam sus. Hari ini Dewa Ibu sudah boleh pulang ya. Alhamdulillah, terima kasih sus. Ya Ibu, sebelumnya ini ada obat yang harus dikonsumsi. Saya jelaskan dulu ya mengenai Baik, obatnya. Ini obatnya dimakan 3 kali sehari. Sesudah makan, terus untuk manfaatnya ini untuk membantu agar Dewa ini dapat lebih mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Obat ini ada efek sampingnya ya Ibu, seperti mual, lemas, dan juga pusing, tetapi itu sangat wajar. Ini Ibu obatnya boleh diterima. Baik sus, terima kasih. Lalu selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai aktivitas Dewa Yuni jika nanti pulang. Baik Ibu, sekarang saya akan membahas mengenai kegiatan sehari-hari Dewa Yuni nanti di rumah ya. Untuk melatih kemandiriannya bisa dimulai dari yang ringan dulu, seperti membantu melakukan kegiatan mandi secara mandiri, makan secara mandiri, tetapi tetap didampingi oleh Ibu ya. Hal ini bertujuan agar Dewa Yuni pelan-pelan bisa melakukan aktivitasnya secara mandiri. Seperti itu Ibu, apakah mengerti? Baik sus, mengerti. Baik, jangan lupa juga Ibu buat memberikan waktu istirahat yang cukup untuk Dewa Yuni agar tidak kelelahan. Lalu Ibu yang terakhir, jika Dewa Yuni menunjukkan gejala seperti sulit beraktivitas, sulit melakukan perawatan diri, Ibu bisa langsung menghubungi kami atau membawanya kepada fasilitas kesehatan terdekat ya. Berarti sus kalau gitu jika nanti anak saya mulai kesulitan beraktivitas lagi langsung lapor ya sus? Iya betul Ibu, seperti itu. Baik sus. Baik sus, terima kasih banyak ya. Saya akan ikuti semua arahan dan instruksi untuk membantu pemulihan anak saya di rumah.